Oke, di sini adalah memvaluasi saham dalam kondisi information asymmetry. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan penyebab information asymmetry itu adalah adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh manajer dengan investor. Nah, di sini firm true value itu yang tahu cuman manajer aja. Jadi firm true value ini hanya diketahui oleh manajer, sedangkan investor di sini punya pandangan yang berbeda-beda tergantung informasi yang dimilikinya. Jadi ada yang namanya pooling equilibrium, ada yang namanya partial separating equilibrium, ada yang namanya fully separating equilibrium. Nah, yang pertama, pooling equilibrium. Di sini investor memahami semua firm itu value-nya itu sama. Baik perusahaan yang baik, contohnya perusahaan A, maupun perusahaan yang buruk, contohnya perusahaan E, itu di mata investor dalam kondisi pooling equilibrium itu sama semua, dinilai sama semua. Nah, ini merugikan perusahaan A yang punya value yang tinggi. Kenapa? Karena hanya dihargai 300. Sedangkan ini menguntungkan perusahaan E karena dihargai lebih tinggi dari value-nya yaitu 300. Nah, lama-kelamaan kalau misalkan ini pooling equilibrium terus, perusahaan A akan keluar dari market, perusahaan B akan keluar dari market. Jadi hanya tersisa perusahaan C, D, dan E, atau disebut sebagai lemon. Nah, lemon itu adalah perusahaan yang bad atau perusahaan yang buruk. Sedangkan perusahaan A dan B yang bagus itu akan exit dari market. Seperti itu. Nah, itu namanya bagian dari information asymmetry. Kalau nggak salah juga adverse selection. Nah, kemudian di dalam pooling equilibrium ini yang dilakukan oleh bad firm itu mimics good firm. Jadi mereka memoles diri seakan-akan mereka adalah firm yang baik atau perusahaan yang baik, sehingga nggak ada bedanya nih menurut investor antara perusahaan A dengan perusahaan E, seperti itu. Jadi perusahaan A itu under value, perusahaan B itu under value. Sedangkan perusahaan D dan perusahaan E over value di dalam pooling equilibrium. Oke, sebelumnya equilibrium itu apa sih? Equilibrium itu kayak keseimbangan jangka panjang ya, keseimbangan jangka panjang. Oke, berikutnya ada kondisi yang namanya partial separating equilibrium. Nah, dalam partial separating equilibrium dan fully separating equilibrium nanti akan saya jelaskan bedanya. Sekarang kondisi separating equilibrium ini adalah ketika investor sudah bisa membeda-bedakan antara perusahaan A, B, C dan E. A, B, C, D dan E. Nah, membedakannya itu dari mana? Membedakannya karena setiap perusahaan sekarang mengirimkan signal, ya, mengirimkan signalnya. Apa itu signal atau sinyal? Kalau perusahaan A adalah perusahaan yang baik, perusahaan B adalah perusahaan yang baik gitu ya. Contohnya, salah satu sinyalnya adalah dividend policy. Di mana hanya perusahaan-perusahaan yang kuat saja, hanya perusahaan yang good saja yang bisa membayarkan dividen sebenarnya. Nah, sehingga kemudian pasar sekarang memisahkan antara perusahaan yang baik dan perusahaan yang buruk. Nah, tapi ini karena masih belum sempurna, maka kita sebut sebagai partial separating equilibrium. Sehingga pemisahannya hanya ABC versus D dan E. Ya, di sini masih sebagian tepat ya. Kenapa? Karena perusahaan B sudah tepat di harga 400 sesuai dengan true value-nya, tapi perusahaan A masih under value. Perusahaan yang C di sini over value. Ya, sedangkan perusahaan D dan E di sini karena dihargai rendah gitu ya, yang ini under value, yang D under value, yang E over value. Nah, yang terakhir adalah fully separating equilibrium, di mana masing-masing perusahaan berhasil mengirimkan signalnya kepada investor sehingga pandangan investor terhadap harga saham masing-masing perusahaan itu berbeda. Di sini sudah tepat sesuai dengan firm true value-nya. Perusahaan A 500, perusahaan B 400, perusahaan C 300, perusahaan D 200, perusahaan E 100, seperti itu. Dan rata-rata meskipun semuanya 300 ya, tapi karena kondisi tadi berbeda, pooling equilibrium, partial separating dan fully separating, maka dalam kondisi fully separating equilibrium tidak ada perusahaan yang dirugikan.